Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Kali ini saya akan merekomendasikan antena-antena ya yang ada di depan meja saya ini. Antena-antena yang bisa Anda pakai dengan power ya, dengan power maksimal 5 watt. Jadi kalau di bawah 5 watt itu malah lebih bagus. Sebenarnya bisa sampai 10 watt, tapi ada satu antena yang memang bisa sampai 10 watt. Hanya satu ini ya, tapi ini single band teman-teman ya, single band. Jadi setelah saya cek untuk antena-antena di pasaran, itu ternyata kalau dual band itu tidak bisa lebih dari 3 watt ke atas ya teman-teman. Sehingga kalau Anda input dengan power 3 watt ke atas, itu dia SWR-nya udah mulai naik ya. Maka ada satu antena ini nanti akan saya sampaikan antena jenis apa itu yang single band, yang biasanya itu pasti Anda gunakan di VHF ya. Namun kalau untuk yang super stick yang kayak NH31, ARH770, kemudian kemarin Skype Probe ya, D101, itu nggak masalah sampai 10 watt teman-teman ya, itu nggak masalah. Karena dia memang ada lilitannya agak besar dan tidak seperti yang antena seperti ini ya, yang elastis. Oke. Kenapa dia tidak bisa sampai besar pancarannya teman-teman? Karena di dalam sini ya, di sini ada lilitannya itu hanya sangat kecil sekali ya, mungkin nggak sampai setengah mili kawatnya ya, mungkin berapa mili ya, 0,25 atau berapa ya, kecil banget kawatnya. Kemudian ada kondensator keramiknya di situ, sehingga ketika powernya itu berlebihan, dia akan nilainya berubah teman-teman, sehingga SWR-nya pasti naik kalau antena-antena yang seperti ini ya. Jadi saya sarankan ya cukuplah di bawah 3 watt lah ya, 3 watt, rata-rata 3 watt semua ini antenanya. Kalau kita input sampai 10 watt bisa, cuman nggak usah lama-lama. Dan rata-rata yang ada di sini kalau di high-nya itu biasanya di UHF-nya, tapi di VHF-nya dia pasti akan naik ya. Oke, sebelum kita melanjutkan review kita ya, sebenarnya antena ini udah pernah kita bahas ya, dan waktu saya bahas dulu itu antara pengukuran analyzer sama pengukuran kita isi power itu nanti akan berbeda teman-teman ya. Makanya saya langsung aja menggunakan radio ini, dan ini power low-nya itu 2 watt, 2,5 watt ya, 2,5 watt power low-nya. Power high-nya bisa sampai 10-11 watt. Nah makanya saya cobanya nanti dengan power low itu sekitar 2,5 watt, sehingga Anda bisa melihat SWR dari antena-antena yang akan saya sebutkan di sini. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman. Ini panjang nanti nih ya, panjang situasinya nih. Tapi ini demi masa depan Anda menggunakan antena ini. Oke, kita minum kopinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Nah, antena-antena di sini ini udah pernah saya review teman-teman ya. Jadi ada antena yang ini, jadi kalau Anda mau lihat antena asli dari D antena ini seperti ini teman-teman. Ini D antena ya. Jadi dia hanya ada warna merah, kuning, sama putih tulisannya nih, putih ya. Ya seperti ini di antena ya teman-teman. Ini RH77B. RH77B. Ini yang SMA female. Kemudian ini yang SMA male. Ya, ini yang SMA male. Kemudian ini yang BNC. Nah, tiga-tiganya nanti kan kita tes lagi ya teman-teman, kita akan tes lagi RH77B. Kemudian kebetulan yang ada di saya satunya lagi ini ada RH771S.
RH771S ya. Tapi ini yang BNC, yang ada di saya yang BNC. Tapi kalau yang RH77B lengkap ya. Yang 71S ini hanya BNC. Kemudian di sini ada DRC teman-teman ya. DRC. Jadi DRC ini seperti ini SR72. Nah, DRC SR72 ini ada dua teman-teman ternyata. Dia ada warna seperti ini, birunya beda ya. Nah, kalau yang saya uji yang bagus, saya tes itu yang warna ini teman-teman ya. Yang ini. Tapi ini juga bisa bagus, cuman lebih rendah SWR-nya yang warna ini DRC. Sama SR72 juga ini. Jadi dua-duanya SR72, tapi beda warna teman-teman. Yang satunya biru gelap, yang satunya biru cerah. Kemudian masih DRC juga. Di sini ada CR88S. CR88S ini yang ada di saya yang SMA MEL ya. Ini hampir sama dengan RH77B teman-teman. Dan yang terakhir itu ada HC100S. HC100S ini ada dua tipe yang ada di saya, tapi yang akan saya munculkan yang di sini yang MEL ya, yang MEL. Dan ini 100% bisa bekerja di high power teman-teman ya. Bisa bekerja di 10 watt. Jadi kalau Anda pakai ini dan Anda kerjakan 10 watt nggak ada masalah kalau yang ini. Karena ini dia single band, sehingga tidak perlu C di sini. Tidak perlu C, jadi hanya lilitan saja. Sehingga ketika ada power yang berlebih itu nggak ada masalah, nggak ada perubahan kapasitor di situ. Tapi kalau ada C-nya, nah itu kalau yang dual band itu yang pengaruh biasanya. Tapi kalau yang single band seperti ini, dia mampu bisa sampai 10 watt yang HC100. Nanti kita tes teman-teman, oke? Mungkin itu aja yang kita akan coba mulai satu persatu. Kita akan tes antenanya. Jadi buat teman-teman jangan di skip ya, karena ini kamu akan melihat bagaimana kualitas dari antena ini ketika saya input power ya. Saya input power dari HT. Saya menggunakan Foxcom 10 watt ya. HT ini belum muncul teman-teman. Memang ini masih ada di sini, tapi ini saya pakai untuk ngetes ya. Dan ini sama kok dengan Alinco W70 persis, Alinco W70, tapi beda bodinya. Tapi kita akan coba pakai ini ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana SWR-nya antena yang ada di depan kita ini. Dan ini semua saya rekomendasikan teman-teman. Tenang aja, semuanya saya rekomendasikan buat Anda. Tinggal Anda mau pilih yang mana sesuai dengan keinginan Anda. Kalau mau yang SWR-nya rendah sekali atau mau yang seperti apa bentuknya, monggo. Nah, kali ini kita akan review dari dekat. Nah, untuk yang D antena, sekali lagi, kalau buat teman-teman yang ada di Jogja ataupun yang di luar ya, terserah dimanapun Anda itu, kalau mau beli yang asli itu ada di Rumah HT ya teman-teman. Di Rumah HT, karena dia satu-satunya yang ada di Jogja ini yang distributor resminya dari reseller resminya dari, bukan distributor, reseller ya, reseller resminya dari D antena. Jadi kalau Anda ke sana pasti asli teman-teman ya. Oke, kita langsung aja simak dari dekat untuk antena yang saya rekomendasikan ini. Jadi di sini bukan hanya di antena, tapi ada DRC. Yang berikut ini kita akan segera simak teman-teman ya. Jadi kalau yang dulu-dulu mungkin pernah saya coba, tapi ternyata saya pakai high power. Ini kita coba dengan power rating sekitar 1 sampai 3 watt saja. Oke, keep stay tune. Oke teman-teman, kita akan segera mencoba antena yang fenomenal ya. Ini dari D antena. Kita mau tes yang mana teman-teman? Kita tes yang mana? Tiga-tiganya aja ya, langsung ya. Ini saya coba yang SMA MEL terlebih dahulu. Ya, kita coba yang SMA MEL ya teman-teman ya. Kita akan coba. Ini saya copot dulu. Kita hidupin SWR-nya. Oke, posisi standby. Kemudian ini juga sudah standby, dan ini kita kasih low power. Nah, ini low power teman-teman. Oke, posisi standby di 145 di VHF.
Kita pencet PTT teman ya. Ini PTT. Oke, kita coba. Nah, ini 1,5. Jadi di sini banyak halangan tapi tetap bagus. Ya, kadang 1,0 teman-teman. Tuh. 1,0. Nah, ini lampu PTT hidup ya. Kemudian kita rubah ke 435. Oke, kita coba lihat berapa SWR-nya. Ya, tetap 1,0 teman-teman. Kita balik lagi ke 145. Biar teman-teman bisa puas menyaksikan RH77B ya. Nah, ini 1,2, 1,3, 1,2. Ini SWR-nya ya. Kemudian wattnya itu 2,9 atau 3 watt ya. Kalau saya naikkan lagi dia akan berubah SWR-nya teman-teman. Ini nggak percaya, kita coba ya. Ini saya naikkan ke middle ya. Nih middle ya. Ini middle. Ini SWR-nya pasti naik ya. Lihat ya. Tuh 1,7. 1,7 tapi dia wattnya udah 9,8. Ya sebenarnya bukan 9,8 ini, tapi karena SWR-nya naik ya dia udah ngawur untuk wattnya teman-teman. Karena low-nya nggak sampai 9,8, high-nya aja 10 watt sebenarnya kalau pakai dummy load ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau ngetes ya kita pakai low saja teman-teman, karena biar sesuai juga wattnya sesuai, kemudian penunjuk SWR-nya juga sesuai. Ini kan wattnya segitu ya 3. Nanti SWR-nya ya pasti segini ya, 1,5, 1,4. Oke, jadi untuk yang mel ya, ini yang mel ya. Ini oke ya teman-teman ya, ini oke. Jadi yang mel ini oke, nggak ada masalah. Untuk yang di antena, jadi apakah yang female bermasalah? Kita tes aja, nggak apa-apa. Kita tes ya. Ini saya taruh dulu di bawah ya, biar nggak keganggu. Oke, mungkin ini kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan mungkin ya, atau gini. Ya, mudah-mudahan masih kelihatan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, ini videonya panjang, tapi kalau nggak ditonton ya bukan salah saya ya, karena saya udah nunjukin di sini nih caranya. Wattnya berapa, semuanya berapa watt, powernya saya tunjukkan semua di sini ya. Oke. Ini sekarang kita di berapa low ya? Kita masih di low. Kemudian kita pakai yang SMA female. Oke, kita coba ya, transmit. Itu transmit 1,5, 1,4. Kemudian kita coba di UHF. Oke, UHF 1,0. Kita coba lagi di VF 145,00. Nah, balik lagi 1,3, 1,4. Oke. Terus kata teman-teman, wah coba dirapi om. Ya kita coba aja dirapi di 142. Nih 142 berapa? Kita lihat. Malah lebih bagus. Dirapi SWR-nya malah lebih bagus ya. Jadi kurang pendek sebenarnya, tapi nggak masalah, jangan dipotong, biarin aja. Ya, dirapi dia bagus 1,0 ternyata ya. Dan wattnya, nah turun kan wattnya tuh. Karena pengukurannya impedansinya ini yang belum pas ya. Jadi kalau di 145 dia akan naik wattnya. Dia akan naik. Makanya saya ngukur RF pakai RF-nya, pakai powernya itu nggak usah besar-besar supaya nggak terlalu. Nah, ini kan 2,8. Nah, SWR-nya 1,1, 1,2. Nah, kadang 1,0. Itu tetap 2,6. Oke? Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau masih penasaran, yang BNC sekalian saya tes ya. Jadi rekomendasi RH77B ini bukannya salah-salah teman-teman, memang bagus ya. Jadi kalau Anda mau kayaknya bagus ya, nggak jor-joran powernya tetap bagus ya. Oke, kita coba ini yang
RH77B yang BNC. Nah, ini ganti konektor. Nah, ini terlalu terang lampunya kali ya teman-teman ya, supaya ini kan kita pakai fokusnya pakai laser, jadi bisa ya, dirubah ya. Biar lebih terang, dia terang sendiri nanti, tenang aja. Nah kan, tangan saya jadi putih ya, kalau tadi tangannya hitam. Oke, kita coba yang ini ya, yang BNC. Ini posisi di 145. Nah, yang BNC yang berubah ini teman-teman ya. Ternyata malah yang BNC enggak berubah. Dia tadi watt teman-teman, sorry. 1,6. Kemudian kita coba di 435. Ya 1,0. Sekali lagi coba di 142. Kita coba yang di rapi kan tadi bagus, di sini mungkin juga bagus ya. Benar 1,0 teman-teman. Jadi ya RH77B tetap oke. Tiga-tiganya ya. Oke, jadi kalau kita mancarnya nggak powernya besar ya, cuman 3 watt itu oke semua. Nah, sekarang saya masuk ke RH771S. Ini yang BNC. Nah, ini kebetulan yang BNC yang kita punya. Nah, ini sebenarnya tadinya bagus teman-teman. Cuman kelemahannya ini lidi ya. Nah, ini kalau ketekuk sekali, ketekuk 2 kali patah teman-teman. Kalau yang tadi karena dia tebel, nah, itu fleksibel sehingga nggak bakalan patah itu ya. Kalau yang tadi yang RH77B. Tapi kesenangan saja sih teman-teman, kalau mau seneng yang begini ya hati-hati aja dibawanya ya. Kalau hati-hati sih nggak apa-apa ya. Kita coba ya, ini sekarang di 142 frekuensi rapi. Woi, masih 1,0 teman-teman. Oke, kita coba frekuensi di orari ya. Jadi semuanya itu memang di bawah ya, karena panjang ya. Kita belum potong-potongin, nggak apa-apa. Nah, 1,3, 1,2. Kemudian kita coba di 435. Kita coba ya 1,0 teman-teman di 435. Jadi menurut saya sih nggak usah kita potong-potong teman, tetap kita pasang aja, karena takutnya kalau dipotong itu nanti di UHF-nya berubah gitu ya. Makanya biarin aja, orang 1,3 juga masih bagus kok ya. Oke, kita taruh lagi. Ini rekomendasi dari di antena aja, rata-rata di antena bagus-bagus ya. Ini yang asli kayak gini, lihat ini ya, pembungkusnya asli seperti ini. Nah, ini RH771S. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke sekarang DRC. Katanya DRC jelek. Nah, kita coba aja DRC CR 88S. Nah, ini sama dengan RH77B teman-teman. Siapa yang bilang jelek ya? Belum tentu, kita coba dulu. Nah, kita coba ya DRC CR88S. Ini posisi di frekuensi UHF, kita coba ke VHF teman-teman ya. Oke, VHF kita coba lihat. Nah, ini 1,9, memang agak tinggi sih. 1,9, 1,8. Jadi lebih tinggi daripada kita ngukur tadi yang punya di antena ya. Nah, kita coba di 142, apakah dia match-nya di bawah atau malah di atas ya, kita coba aja. Ini 142. Yo, ternyata memang match-nya di bawah teman-teman. Ya, match-nya tetap di bawah. Coba lagi 145. Oke, kita coba. Jadi sama dengan di antena, match-nya di bawah, tapi ini tinggi di atasnya ya, 1,8 atau 1,7 ya di 145. Oke, kita coba di 435. Ya, 1,0, 1,2, 1,1. Oke. Jadi DRC CR88S ini juga bagus teman-teman. Nah, ini warnanya seperti ini ya, biru ya, bukan biru muda tulisannya biru. Ya, apa warna ininya biru gelap ya.
Ini yang SMA Mel ya teman-teman ya, SMA Mel. Oke. Jadi dengan kualitas di antena ya masih bagus di antena sedikit tadi ya. Nah ini saya masih masuk ke DRC lagi. Kalau tadi 771, kalau yang DRC ini SR72 teman-teman ya. Jadi kalau di antena tadi 771 ya. Kalau ini di SR72. Nah kita coba nih SR72. Oke, apakah bagus? Kita lihat. Kita masuk ke frekuensi 142 dulu, 145 dulu ya. Sabar teman-teman ya, ini kita nyoba antena ini memang waktu ya. Oke. Nah, 1,8, 1,7, kemudian di 435. Jadi memang dia di bawahnya di antena ya kualitasnya, tapi dia masih ada matchingnya. Nah, di UHF juga masih bagus. Jadi rata-rata di UHF-nya bagus ini. Nah, saya mau coba di Rapi. Apakah di Rapi juga lebih bagus ya? Kita coba lihat. Nih, di Rapi ya. Apakah lebih bagus? Ya, 1,5. Jadi masih bagus yang tadi, yang CR88. Tapi bisa dipakai, teman-teman. Maksimal wattnya tadi 3 watt ini ya. Masih bisa dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke DRC lagi, DRC tapi yang beda ini DRC-nya ya. DRC-nya beda nih tulisannya. Tulisannya sama, tapi warnanya beda teman-teman ya. Yang ini warnanya lebih muda daripada ini. Ya, kita coba saja. Kita tes. Nah ini kalau yang ini dia SMA female ya teman-teman ya. SMA female, kita coba pasang. Oke. Kita lihat ini di 145, kita pindah dulu. Nah, kita coba 1,2, 1,1, 1,0. Nah, udah bagus ya sebenarnya. Oke, kemudian di 435,000. 1,0 juga teman-teman. Jadi ternyata lebih bagus yang warna yang DRC yang muda gini ya daripada yang tadi ya. Oh gitu ya. Itu tadi 1,0 nih teman-teman tuh. Di 145 ternyata begitu ya bagus yang DRC yang lebih muda ya. Oke. Tuh kan. Coba saya di 142 apakah masih bagus di 142 atau memang dia ini pergeseran matchingnya ke atas. Duh, bagus juga 142. Wah, luar biasa ini. Jadi buat teman-teman ya, ini ternyata setelah kita tes RF-nya atau tes RF, tes power ya. Tuh, ini berapa watt sih? Nah, 2,5 ya. Jadi ternyata yang DRC ini yang bagus ya, yang apa namanya? Yang warnanya justru yang seperti ini ya. Warna seperti ini nih. Jadi kalau tadi DRC-nya gini ya warnanya tuh. Ini agak tinggi swearnya. Nah, justru yang ini yang bagus. Padahal sama-sama SR72. Saya kira yang bagus yang warna yang biru gelap ya. Ternyata setelah kita ukur yang bagus malah justru yang ini ya teman-teman. Dan memang dia panjangnya ya sama sih. Oh lebih panjang dikit ya. Fisiknya memang panjang ini. Panjang DRC yang ini. Yang ini teman-teman. Jadi kalau cari yang kayak warna gini ya. Nih. Tapi ya maksimal jangan besar-besar wattnya. Itu tadi 3 watt ya. 5 watt lah maksimal hati Anda bisa. Nah, kalau ini rekomendasi saya yang bisa power sampai 10 watt. Ini dia D antena. Nah, jadi D antena itu kalau sudah single band warnanya biru gini teman-teman ya. Dia AC100. Ya, AC100. Oke. Ini yang SMA Mel.
Male dan female sama aja ya. Ini kita coba yang sementara yang male ya. Oke, kita coba. Jadi dia hanya bekerja di VHF. Jadi kita coba VHF aja. Oke. Tuh 1,0. Kita naik ke middle. Masih bagus. Kita naik ke height. Masih bagus teman-teman. Powernya kita lihat. Ngeri powernya. 14. Enggak sampai segitu teman-teman. Ini 1,5 dia powernya naik lagi ya. Jadi yang sebenarnya kalau mau ngetes power ya harus pakai dummy load, nggak pakai antena seperti ini. Nah, ini saran saya aja. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin powernya besar, ya memang harus pakai yang ini. HC100 teman-teman, untuk yang di frekuensi VHF ya. Jadi ini kan lentur banget tuh, lentur. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana, fleksibel banget ya. Oke, jadi rekomendasi saya yang paling bagus untuk power besar ya ini. Jadi kalau Anda mau di VHF, power besar ya C100. Di Rappi atau di Orari bisa Anda pakai ini. Ya. Oke, jadi gimana teman-teman? Jadi kesimpulannya, kita akan taruh ya di sini kesimpulannya. Nah, simpulannya untuk yang di antena tetap oke. Di antena tetap oke, tapi powernya kita kurangi teman-teman ya, supaya teman-teman tidak terlalu over. Kalau over ya powernya otomatis wattnya SWR-nya naik ya. Ini di antena ada 3 macam konektor dan semuanya lengkap di sini, dan bisa lihat yang asli seperti ini ya. Ini juga bagus yang SR7 lagi, RH771S. Cuman ya kelemahannya itu kalau bisa ditekuk ini patah ini ya, di sini bisa patah. Kemudian selanjutnya, nah SR72 yang seperti ini birunya ya. Nah ini juga SR72 tapi dia SWR-nya lebih tinggi dibandingkan ini sedikit, tapi masih masuk ya, masih masuk ya. Kemudian ada CR88S DRC. Mungkin kalau yang ada DRC yang seperti ini yang 88S bisa kita ukur teman-teman, tapi ternyata nggak ada ya. Nah, kalau mau power besar dengan antena lentur ya ini, tapi di VHF saja teman-teman, HC100S. Jadi buat teman-teman yang mungkin main APRS, ini antena paling jos ya Anda pakai untuk powerful di VHF. Jadi nggak usah dirubah-rubah, langsung aja pasang. Sekali lagi nggak usah main potong-potong ini ya, Anda pakai aja teman-teman ya, antena-antena yang ada di atas meja ini ya. Jadi ini rekomendasi dari saya, semoga ini bermanfaat, dan kita tadi tes dengan power ya, jadi nggak lagi dengan analyzer, karena supaya bisa kita ketahui SWR yang sesungguhnya yang dipancarkan antena ini setelah dikasih input power seperti apa. Itu hasilnya teman-teman ya, jadi hasil real. Nah, semoga bermanfaat untuk pengetesan kita kali ini. Dan sekali lagi buat teman-teman, kalau mau cari antena yang asli, ya itu tadi saya sebutkan tokonya ya di Rumah HT, atau kalau di online itu ada juga di mana itu ya. Nanti coba dicek di distributor HT atau apa ya, nanti coba saya cek ya. Saya kasihkan linknya nanti teman-teman ya, untuk Anda bisa mencari antena ini, terutama yang bukan di kota Yogyakarta. Jadi sehingga Anda masih bisa beli antena-antena yang Anda inginkan ini ya. Oke, mudah-mudahan meskipun panjang tapi ini bisa sedikit mengobati keinginan Anda selama ini untuk memilih antena HT yang lentur, yang bisa Anda gunakan dengan baik ya. Kadang-kadang kalau tarik-tarik kan ya itu tadi, mau ditarik, dipasang lagi, tarik, pasang, males ya. Kalau ini kan langsung aja. Ya, oke gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi saya mengenai antena HT yang akan Anda gunakan. Yang selama ini mungkin Anda ragu-ragu mau pilih yang mana, jawabannya ada di video ini saat ini. Sehingga Anda bisa share ke teman-teman yang lain yang memang mereka akan membutuhkan antena HT. Antena yang saya tampilkan di saat ini adalah antena yang terbaik untuk Anda gunakan. Dan kemungkinan kalau nanti belum ada lagi yang masuk di sini, ya nanti kita akan tes
antenanya, kalau ada antena yang baru lagi ya teman-teman. Tapi ternyata kualitas dari D antena ini masih yang terbaik teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman mencari antena dari D antena ya seperti ini, pembungkusnya pastikan bahwa itu antenanya asli ya, sehingga Anda tidak kecewa ketika Anda membelinya. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah antena AT yang memang Anda idam-idamkan. Sekian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecari itu Ingdes dulu, sebentar, bye-bye.